Selamat berjumpa kembali dalam Nenan Audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 20 Mei 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Allah tahu kesusahanmu. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 2 ayat 9 sampai dengan ke-11. Tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Demikian pula lah tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi di dalam diri Allah selain roh Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa Allah sangat tahu setiap kesusahan dan kesulitan hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Belajar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan belajar firman Tuhan lagi. Sewaktu kita belajar firman Tuhan, kita sedang menggali sesuatu yang paling esensi dalam hidup. Sumber segala sesuatu dari hidup, kita belajar dari firman. Sumber kehidupan dan pertolongan kekuatan, kita belajar dari firman. Kita akan belajar tentang apa yang dimaksud dengan Allah tahu kesusahanmu. Ayat 9 berkata, seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kita melihat apa yang disediakan oleh Allah untuk untuk orang yang mengasihi Allah. Apa yang firman Tuhan katakan, apa yang tidak dilihat oleh mata, apa yang tidak didengar oleh telinga, apa yang tidak timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat ini berbicara tentang sesuatu yang melampaui penglihatan kita, melampaui pendengaran kita, melampaui pengalaman hidup kita, dan melampaui segala harapan-harapan yang ada di dalam hati manusia. Dan firman Tuhan berkata, Allah, Dia Allah yang menyediakan segala kebutuhan mereka bagi mereka yang mengasihi Dia. Sahabat seperjalanan, banyak ayat perbandingan tentang bagaimana Allah memelihara, melindungi, menjaga kita. Tentu satu bagian yang perbandingan yang sangat luar biasa itu dari Mazmur pasal 23 yang disebut Allah adalah gembala yang baik. Dia akan membawa kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Dan kita akan terus mengerjakan segala sesuatu. Kita akan menghasilkan buah pada musimnya yang tidak layu daunnya. Dan apa saja yang diperbuatnya itu akan berhasil. Ini bagian firman Allah. Tetapi pada ayat 9 dikatakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau itu dikaitkan dalam Mazmur 1 berarti pohon itu harus tetap ada bersama dengan sumber kehidupan dari pohon, yaitu air dan tanah. Oleh sebab itu dalam Mazmur 1 menggambarkan juga kalau kita ingin sebagai orang yang terus dekat dengan Allah, kita tidak meninggalkan Allah seperti pohon yang terus tertanam di tanah yang subur, di aliran air. Karena air adalah salah satu sumber yang paling penting untuk sebuah pertumbuhan dari tanaman agar bisa bertumbuh dengan baik. Sahabat seperjalanan, ayat 9 memberikan sebuah penjelasan dan penekanan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Bukankah iman manusia seringkali iman dari melihat? Kita melihat sesuatu, kita melihat bukti, barulah kemudian kita rasa tenang bahwa ada bukti yang nyata. Sementara iman berbicara tentang sesuatu yang melebihi bukti, sesuatu yang melebihi penglihatan, sesuatu yang melebihi pendengaran. Kita mungkin mendapatkan suara-suara dari manusia lewat telinga kita. Yang ini mungkin, yang ini bisa, yang ini tidak mungkin. Banyak kemudian timbul kekhawatiran dari seluruh pembicaraan-pembicaraan yang kita tangkap. Bahkan kalau kita bertemu dengan orang yang punya penyakit khusus, maka kita biasanya secara tidak sadar mengandalkan pengobatan, mencari dokter yang terbaik. Tetapi tatkala dokter berkata tidak ada obat lagi untuk bisa menyembuhkan penyakitmu, dan kami kedokteran sudah melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk menyembuhkan penyakitmu. Pada akhirnya dokter biasanya akan berkata, maka hanya Tuhan saja kita tunggu mujizat Allah. Itu yang akan diucapkan oleh dokter. Tetapi dokter sewaktu mengatakan tunggu mujizat Allah, hanya Tuhan yang sanggup, itu artinya secara medis sudah tidak sanggup lagi untuk menangani. Kita berdasarkan iman dari kita melihat, lalu kita mencari berbagai macam nasihat. Kemudian nasihat yang sama juga diterima dengan hal yang sama. Tidak ada lagi. Kalau sudah seberat itu memang akan sulit. Artinya
Iman itu melebihi penglihatan, iman itu melebihi daripada pendengaran, dan iman juga melebihi pikiran daripada hati manusia. Allah yang sanggup, Allah yang maha kuasa, Allah yang menyediakan segala sesuatu. Allah adalah pribadi yang melakukan kemustahilan-kemustahilan di dalam dalam pandangan manusia, tapi itu akan sanggup dilakukan oleh Allah. Mari kita akan belajar bagaimana sebuah kehidupan terjadi. Para ilmuwan yang sehebat apapun tidak pernah bisa menciptakan sebuah kehidupan. Saya masih ingat ada sebuah ilustrasi yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan. Tatkala ilustrasi itu bercerita tentang seorang profesor yang bisa membuat buah yang semirip aslinya persis. Lalu profesor ini menciptakan buah jeruk yang mirip dengan aslinya persis, warnanya, semuanya, kulitnya, dan segala sesuatunya. Lalu kemudian bagaimana membedakan mana yang asli dan kemudian mana yang palsu? Maka ada juga bijinya. Maka ditanamlah biji yang memang itu adalah buah yang diciptakan oleh Allah. Dan ditanamlah biji dari sang profesor ini ke tanah di dalam proses waktu yang dari Allah memang itu biji kehidupan. Tumbuhlah pohon, tetapi yang dibuat oleh tangan manusia, biji itu tidak bertumbuh apapun. Pada titik ini adalah ilustrasi yang sangat sederhana. Bahkan untuk satu biji buah jeruk saja, manusia tidak sanggup melakukannya. Tapi Allah menciptakan biji-biji, benih-benih kehidupan. Baik itu dalam diri binatang, dalam diri tumbuhan, dan juga tentu dalam diri manusia. Kalau Tuhan sebagai sumber kehidupan, sumber pertolongan, sumber penyediaan, sumber pengharapan, sumber sandaran dan kekuatan kita. Lalu apalagi yang kita khawatirkan? Pada 10-11 dikatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh. Sebab roh itu menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Kita melihat bahwa di sini berbicara ayat ini adalah dalam relasi kita dengan Tuhan, tentu tidak bisa dengan mata dan telinga, tetapi dalam sebuah relasi roh, ikatan yang sifatnya itu spiritual, ikatan yang sifatnya itu metafisik, di luar pertimbangan-pertimbangan ukuran-ukuran pengetahuan ilmu daripada manusia. Allah melakukan perkara-perkara besar. Bagaimana laut bisa terbelah, bagaimana kemudian air bisa menjadi anggur, bagaimana kemudian orang mati bisa dibangkitkan di dalam kuasa Tuhan. Dan Tuhan yang sama akan melakukan perkara-perkara ajaib yang akan menolong segala kesusahan setiap sahabat perjalanan. Sehingga kita berkata, Tuhan, Engkau tahu akan segala kesusahanku. Engkau tahu akan segala kesusahan kami. Dan Tuhan akan bertindak menolong kami tepat pada waktunya dan sesuai dengan cara-cara Tuhan. Ini berbicara tentang iman yang melebihi penglihatan. Iman yang melebihi pendengaran. Iman yang melebihi pandangan, pemikiran, dan juga hati manusia. Karena Tuhan melebihi segala sesuatunya. Sahabat perjalanan, apapun kesusahanmu, apapun problem hidupmu, apapun hambatan, tantangan yang sedang engkau hadapi, dan engkau masuk dalam satu titik nadir, titik merasa frustasi, tidak ada lagi seakan-akan harapan tatkala kami memandang seluruh pertolongan yang berasal dari dunia. Tetapi sewaktu Allah berkata bahwa Tuhan menolong melebihi apa yang kita lihat, melebihi apa yang kita dengar, Dia menyediakan seluruh keperluanmu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan cara Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.